Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal simulasi undip bagian ketiga. Kita mulai dari nomor 1. Di antara jaringan parenkim, bagian tubuh tumbuhan kadang-kadang dijumpai sel ideoblas, baik di daun, bunga, ataupun buah. Sel ideoblas yang berisi sistolit, hidatoda, atau kristal oksalat disebut juga sel apa? Jadi sahabat cerdas, sel ideoblas ini ada di bagian parenkim yang memiliki bentuk dan fungsi khusus. Berbeda dari jaringan sekitar, berfungsi paling utama adalah pengeluaran zat metabolit. Nah, contohnya bisa mengeluarkan kalsium oksalat. Nah, ini menggunakan sel sistolit, sel kristal, berfungsi sebagai perlindungan. Kemudian juga bisa mengeluarkan air. Nah, dalam fungsi hidatoda melalui proses gutasi. Nah, inilah fungsi yang dikenal sebagai sekresi atau mengeluarkan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi nomor 1A. Kalau ekskresi ini mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Oke ya, berarti nomor 1A. Kita lanjutkan ke nomor 2. Perkembangan meristem bunga menjadi karangan bunga melibatkan peran tugas kelas gen identitas organ bunga yaitu A, B, dan C. Berikut ini adalah skema model ABC yang telah direvisi. Ada protein P1, AP3, AP1 sampai 2, AG, SEP4 dan SEP1, 2, 3. Diketahui mengatur pembentukan karangan bunga. Berdasarkan fungsi dari protein di atas, pernyataan berikut ini yang paling tepat jika terjadi mutasi gen yang mengkode protein AP3. Jadi sahabat cerdas, nah protein AP3 berada di sini ya, berarti mengkode ini. Kalau dia mengalami perubahan atau mutasi, berarti yang berubah adalah di petal maupun stamen. Efek buruknya adalah tidak terbentuk yang namanya petal sama stamen. Nah, kita lihat bagian bunga berikut ini. Nah, yang namanya sepal itu adalah kelopak. Kemudian kalau petala merupakan mahkota. Nah, ini. Yang ketiga, stamen ini bagian dari benang sari. Dan karpel ini adalah bagian dari putik. Nah, atau pistil ya. Sehingga kalau di bagian AP3 tidak terbentuk, maka kehilangan petala sama stamen. Berarti mahkota dan benang sarinya tidak terbentuk. Coba kita baca pilihan jawabannya. Bunga masih dapat mengalami penyerbukan sendiri, salah karena tidak ada benang sari. Yang B, bunga tidak memiliki periantum, salah, masih ada ya. Periantum itu bagian dari perhiasan bunga. Nah, contohnya masih ada sepala atau kelopak. Berarti ini salah. Yang ketiga, bunga hanya mampu menghasilkan serbuk sari tanpa ovum. Salah. Polen ini serbuk sari, padahal dia stamen benang sarinya nggak ada. Yang D, bunga hanya mampu menghasilkan ovum tanpa serbuk sari. Nah, ini yang benar, sahabat cerdas ya. Jadi masih ada karpela, ini adalah bagian dari putik, nanti di dalamnya menghasilkan ovum. Yang E, jawaban C dan D salah ya. Oke, nomor 2 jawabannya D. Kita lanjutkan ke nomor 3. Jika komposisi DNA kita mengandung 32% adenin, dapat diduga terdapat titik-titik persen basa sitosin dalam DNA kita. Jadi sahabat cerdas, DNA itu memiliki basa nitrogen Agustus. Nah, ini adalah basa purin, yaitu ada adenin dan guanin, dan ada basa pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Nah, pasangannya adalah purin dengan pirimidin, A dengan T, dan G dengan S. Nah, pasangan ini harus 100. Nah, di situ diketahui kalau mengandung 32% basa adenin, di sini ditulis, maka di sini T-nya juga harus 32. Maka di sini 32 tambah 32 berarti 64. 100 dikurangi 64 yaitu 36. Ya. Nah, maka 36 itu dibagi 2, guanin sama sitosin. Berarti di sini 18, di sini 18. Jadi kalau untuk mengetahui persentase sitosin yaitu
18%, nomor 3A. Kita lanjutkan soal nomor 4. Untuk menolong seorang pasien yang bergolongan darah B, maka diperlukan darah yang sesuai, sehingga pasien dapat diselamatkan dengan segera. Jika terdapat 4 orang calon donor dari tes diperoleh hasil sebagai berikut. Dari hasil tes golongan darah tersebut, maka pendonor yang dapat menyumbangkan darahnya adalah apa? Jadi sahabat cerdas, golongan darah ini harus kita ketahui ada A, ada B, ada AB, dan O. Nah, golongan darah A ini mengandung antigen atau aglutinogen di membran eritrosit. Ada A, ada B, ini ada A dan B, ini tidak ada. Sementara di plasma darahnya mengandung antibodi atau aglutinin. Nah, ini ada beta, berarti anti terhadap B, ini alfa, anti terhadap A, ini enggak ada, golongan darah B, dan O itu punya anti A dan anti B. Nah, dari sini bisa kita ketahui ya, sahabat cerdas ya, karena O tidak dikenali sebagai antigen, maka O itu bisa mendonorkan darahnya ke A, ayo, kemudian B boleh, nah ke AB, ayo boleh. Maka O ini dikenal sebagai donor universal. Sementara AB ini karena tidak memiliki antibodi, maka disebut resipien universal. Berarti dia bisa menerima golongan darah dari manapun. Nah, di sini berarti kalau yang perlu disumbang adalah golongan darah B, maka yang bisa menyumbang adalah bisa O dan bisa B. Maka kita cek di sini ya, yang benar adalah, nah kita lihat Ali ya. Nah, Ali ini anti serum A dan B menggumpal. Berarti kalau dikasih A dan B menggumpal ya, sahabat cerdas ya, berarti Ali ini adalah golongan darah ini. Nah, Ali ini golongan darah AB. Budi dikasih anti serum A menggumpal, maka Budi ini bergolongan darah A. Cecep dikasih anti serum B menggumpal, aglutinasi itu menggumpal, maka Cecep bergolongan darah B. Sementara Dodi ini dikasih anti serum A dan B, ini tidak menggumpal, maka Dodi bergolongan darah O. Nah, di sini bisa kita lihat sahabat cerdas, berarti yang bisa mendonorkan darah adalah Cecep dan Dodi, yaitu bergolongan darah B dan O. Ya, nomor 4C. Oke ya, kita lanjutkan ke nomor 5. Seorang ahli zoologi mengamati struktur pembuluh darah dari 2 otot yang berada dari hewan yang sama. Setelah selesai pengamatan, dia kemudian membuat diagram penampang membujur dari pembuluh darah tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar penampang kedua pembuluh darah di atas, pernyataan yang tidak tepat ya. Jadi sahabat cerdas, yang A ya, ini berbeda dengan yang B, pembuluh darahnya. Nah, ini ada arteri, ini darah masuk ya, kemudian berdifusi sari-sari makanan oksigen ke kapiler, nanti keluar ke vena. Jadi arteri itu yang keluar dari jantung, kemudian kapiler ini tempat pertukaran gas, sari-sari makanan, dan vena itu yang kembali ke jantung. Nah, kita lihat bedanya yang A dan B, pembuluh darahnya. Yang A ini terjadi pelebaran, vasodilatasi, dan yang B ini terjadi vasokonstriksi atau penyempitan. Nah, apa yang terjadi? Pada saat pelebaran, itu aliran darah menjadi lambat. Sementara kalau yang B ini, aliran darahnya menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga, biasanya aliran lambat ini otot-otot yang ada di pembuluh darah itu kurang aktif. Sementara kalau yang B ini otot-ototnya lebih aktif. Nah, yang A karena aliran darahnya lambat, itu nutrisi itu akan mudah terjadi pertukaran. Sementara kalau yang B ini nutrisinya ini akan sulit terjadi pertukaran. Kenapa? Karena aliran darahnya terlalu cepat. Nah, kemudian yang A ini karena lebar, difusi oksigennya juga kurang. Nah, sekaligus ya tekanan oksigennya
ini akan rendah karena lambat. Nah, berbeda dengan yang B, itu difusi oksigen ke jaringan itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena tekanan oksigennya juga akan tinggi. Begitu ya, sahabat cerdas ya. Sekarang bisa kita lihat yang A. Otot dengan pembuluh darah B lebih aktif, benar. Aliran darah pada kapiler di pembuluh darah B lebih lambat. Nah, salah, harusnya lebih cepat. Nah, ini yang salah karena yang tidak tepat. Pertukaran nutrisi antara darah dengan jaringan lebih efisien di A dibanding dengan B. Ya, kalau nutrisi lebih mudah diserap ya, gitu dibanding dengan yang B yang terlalu cepat. Difusi oksigen dari darah ke sel penyusun lebih efisien pada pembuluh darah B dibanding dengan A, benar. Nilai oksigen di pembuluh darah B lebih tinggi dibanding pembuluh darah A, benar. Oke, nomor 5B. Demikian sahabat cerdas, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses UM Undip.